Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berdaliana Sasabilar Saputri dengan NIM 192231044 akan mempresentasikan hasil literatur review pengembangan aplikasi survei konsumsi pangan. Nah, berikut merupakan jurnal yang saya gunakan yaitu berjudul Development and Validation of a Smartphone Image-Based App for Dietary Intake Assessment Among Palestinian Undergraduates. Jurnalnya oleh Scientific Reports pada tahun 2022 dengan penulis yang terlampir. Nah, pengenalan dari aplikasi survei konsumsi pangan, yaitu Kitaona, yang merupakan aplikasi berbasis gambar yang dikembangkan untuk membantu mencatat konsumsi pangan sehari-hari menggunakan foto menu dan ukuran porsi di Palestina. Nah, aplikasi ini bersifat native Android yang menggunakan Firebase Real-Time Database dengan fitur pencatatan makanan berbasis foto, estimasi porsi sesuai budaya dan makan Palestina, perhitungan otomatis energi dan makronutrien, feedback harian berupa visual warna, serta fitur konsultasi dengan ahli gizi. Nah, pengembangan ini dilakukan selama 6 bulan yang melibatkan ahli gizi, peneliti, dan juga software engineer. Nah, basis data pangan dari Kitona sendiri bersumber dari data proyek Atlas Pangan Palestina yang mencakup 368 jenis pangan dan informasi gizi terkait energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Aplikasi ini juga menghitung Estimated Energy Requirement atau EER menggunakan rumus Institute of Medicine berdasarkan usia, berat tinggi, dan juga aktivitas. Nah, metode untuk pengujiannya sendiri yaitu dengan responden 70 mahasiswa An-Najah National University yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian pelaksanaan uji cobanya yaitu dengan pengisian kuesioner sosiodemografi, TPPB, cara penggunaan, panduan, dan juga panduan estimasi porsi. Kemudian pencatatan konsumsi menggunakan aplikasi Kitaona yang merupakan konsumsi 2 hari weekday dan juga 1 hari weekend. Kemudian juga pencatatan konsumsi menggunakan 3-day food record. Ini untuk uji validitas. Kemudian pengolahan data dari aplikasi menggunakan Excel dan juga review oleh ahli serta data dari 3 hari food record yang kemudian dihitung rata-rata nutrisinya. Nah, kemudian kedua metode dibandingkan. Nah, untuk prosedur penggunaan dari aplikasi Gitauna sendiri yaitu yang pertama registrasi awal dengan memasukkan usia, BB, TB, jenis kelamin, dan juga level aktivitas. Nah, aplikasi ini akan otomatis untuk menghitung PMR dan juga EER. Nah, kemudian dilakukan input data yang dimulai dengan memilih hari. Nah, kemudian dilakukan input konsumsi yang dilakukan dengan memilih foto makanan sesuai porsi yang tersedia dan juga menentukan frekuensi porsi. Kemudian menambah atau menghapus makanan sebelum melakukan submit. Aplikasi akan menampilkan ringkasan intake harian dengan kode warna hijau untuk lemak, kuning protein, oranye energi, dan juga pink karbohidrat. Nah, aplikasi ini tidak menggunakan skor kualitas diet, tetapi menghitung total energi, total karbohidrat, protein, dan juga lemak, serta perbandingan dengan kebutuhan energi. Nah, kemudian data konsumsi otomatis akan dianalisis oleh sistem server dan juga direview oleh ahli gizi sebelum dikirim ke pengguna. Nah, untuk daya penerimaan dari aplikasi Gitauna sendiri, yaitu dari survei 70 partisipan, mayoritas itu setuju aplikasi ini menghemat waktu. Kemudian merasa aplikasi membantu memperkirakan pola makan, serta menilai aplikasi mudah digunakan. Kemudian setuju apabila aplikasi bisa menggantikan metode kertas, dan juga merasa aplikasi ini membantu mengingat makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi Gitauna dapat diterima baik oleh mahasiswa. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama hemat waktu, kemudian dapat memperoleh feedback atau hasil secara langsung, dan juga ini tuh berbasis foto dan porsi sesungguhnya yang sesuai dengan budaya Palestina, sehingga memudahkan estimasi porsi. Kemudian valid untuk energi dan juga makronutrien yang didukung oleh data korelasi Lane-Altman. Kemudian juga menggunakan database sesuai dengan budaya makan Palestina. Nah, kekurangannya sendiri yaitu hanya tersedia di Android, kemudian tidak dapat menghitung makronutrien, serta aplikasi tidak menggunakan kamera untuk mengidentifikasi makanan secara otomatis, sehingga bisa tetap menghasilkan bias. Nah, untuk potensi biasnya sendiri ini bisa karena sampling bias, yaitu karena sampel hanya berasal dari satu universitas saja, yaitu An-Najah National University, dan mayoritasnya adalah perempuan, sehingga hasilnya tidak mewakili untuk populasi mahasiswa Palestina lain, mahasiswa laki-laki, dan juga kelompok usia yang berbeda. Kemudian, bisa salah dalam memperkirakan porsi karena salah memilih foto porsi. Kemudian juga bisa bias self-reporting karena pencatatan makanan secara manual, yaitu dengan memilih porsi bukan menggunakan kamera sehingga bisa underreporting. Kemudian juga tidak adanya tabel konsumsi pangan Palestina sehingga perlu memakai database makanan negara lain sehingga menyebabkan bias nutrisi pada makanan tradisional yang mungkin dimasak dengan cara yang berbeda. Nah, untuk validitasnya sendiri diuji dengan membandingkan hasil dari aplikasi Kitauna dengan 3-day food record. Nah, hasilnya itu tidak ada perbedaan antara hasil zat gizi pada aplikasi dan juga pada 3-day food record dengan p-value lebih dari 0,05. Untuk korelasi signifikan untuk semua parameter, dan juga korelasi tertinggi itu pada energi dan juga lemak. Nah, serta tidak ada bias sistematis karena 95% titik berada dalam limits of agreement, sehingga validitasnya dinilai relatif baik dan bisa digunakan sebagai alternatif pencatatan konsumsi manual.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.